Halo semuanya, yang sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Kita akan membahas tentang RUU Penyiaran. Pemirsa, revisi Undang-Undang Penyiaran yang saat ini masih di tangan DPR RI masih menuai kritik dan juga dinilai banyak kekurangan oleh berbagai kalangan. Menanggapi pro dan kontra draft revisi Undang-Undang Penyiaran karena dianggap mengancam kebebasan pers, sejumlah organisasi profesi wartawan, pers, mahasiswa, serta para pekerja kreatif menggelar aksi gabungan menolak rancangan Undang-Undang Penyiaran di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Pekerja media menggelar demo di depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Mereka menolak revisi Undang-Undang Penyiaran yang dinilai membahayakan kebebasan pers. Sekarang kita akan menjelaskan tentang RUU Penyiaran. RUU Penyiaran ini akan disahkan paling lambat tanggal 30 September 2024. RUU Penyiaran ini nantinya bakal mengatur bukan cuma televisi, tapi semua penyiaran internet yang berupa audiovisual yang dibuat oleh semua penyedia platform digital seperti Netflix, Prime, Disney, sampai YouTube. Dan ada pasal yang menyatakan harus ada verifikasi konten dari KPI. Dan KPI juga bisa memberikan sanksi, tidak hanya teguran. KPI ini juga akan menjadi lembaga sensor dan lembaga yang memberi sanksi pula. Dan ada pasal yang bilang tidak boleh ada kegiatan jurnalistik investigasi, yang artinya jika wartawan melakukan liputan secara investigasi yang membeberkan kebobrokan, itu bisa dihukum. Ada pasal pula yang bilang tidak boleh menayangkan tokoh yang melakukan gaya hidup negatif yang berpotensi ditiru oleh masyarakat. Intinya, RUU Penyiaran ini tuh bukan cuma mengancam kebebasan pers, tapi juga kebebasan berekspresi konten kreator. Nah, ngomongin soal RUU Penyiaran yang lagi ramai diperbincangkan, di sini saya juga akan ngebahas bagaimana sih sikap dari Dewan Pers terhadap RUU Penyiaran tersebut. Dari yang sudah saya baca, Dewan Pers menolak karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers tidak dimasukkan dalam pertimbangan RUU Penyiaran. Hal tersebut mencerminkan ketiadaan integrasi jurnalisme berkualitas sebagai produk penyiaran. RUU ini juga dianggap akan mengekang kemerdekaan pers untuk melahirkan produk jurnalistik yang berkualitas. Gak cuma dari Dewan Pers aja nih yang akan saya bahas, dari komunitas persnya sendiri juga menyikapi RUU Penyiaran tersebut. Yaitu puluhan jurnalis dari berbagai organisasi menyuarakan penolakan terhadap draft RUU Penyiaran saat berunjuk rasa di depan gedung DPR pada tanggal 27 Mei 2024 kemarin. Mereka juga membentang spanduk dan poster yang mengkritisi RUU tersebut karena dianggap mengancam kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan demokrasi. RUU Penyiaran juga tidak hanya berdampak pada komunitas pers, tetapi juga masyarakat luas. Sebab di dalamnya ada pasal-pasal kontroversial yang bisa menghambat kerja-kerja jurnalistik untuk menyampaikan informasi yang berkualitas kepada publik. Jadi pembahasan RUU itu harus dihentikan. Jika RUU tetap dibahas dengan mempertahankan pasal-pasal bermasalah, demokrasi di Indonesia akan mengalami kemunduran. Revisi UU Penyiaran yang dibahas ini sebenarnya bikin banyak orang khawatir. Kenapa? Karena ada beberapa poin yang banyak bikin pihak itu menganggap demokrasi kita menjadi lebih mundur. Kenapa bisa jadi lebih mundur? Karena bisa berengus, bahasa kasarnya tuh. Jadi itu sama kayak kebebasan pers dan hak kita buat ngomong itu jadi lebih sedikit karena kita nggak bisa menyuarakan apa yang kita pengen ungkapin sih gitu. Salah satunya itu yang paling disorot itu soal larangan tayangan konten jurnalisme investigasi yang eksklusif. Padahal tugas dari jurnalisme ini kan jadi salah satu poin yang penting ya dalam sebuah berita. Kalau dilarang, ya jelas ngelanggar UU Pers pastinya. Kalau memang nanti bakal ada putusan dari RUU-nya. Jadi kita sebagai masyarakat juga bingung dari apa yang info kita konsumsi sebagai khalayak itu benar apa enggak. Terus juga ada lagi definisi penyiaran, di situ diperluas sampai platform digitalnya juga dimasukin. Ini bisa jadi masalah juga karena soal definisinya bisa jadi kepanjangan dan nggak jelas. Karena dari definisinya itu kagak tercantum dengan satu media. Ini jadi media yang luas. Bisa-bisa nanti semua yang ada di internet dianggap penyiaran lah, karena bisa menyinggung. Jadi nanti kita nggak bisa lebih bebas berpendapat. Emang sih penyiaran yang lama itu perlu diupdate. Soalnya
teknologi zaman sekarang juga kan makin canggih. Contohnya tuh fitur-fitur yang udah bisa bikin suara samaran lah atau muka samaran lah. Kita juga harus update juga sih tentang ini dari UU penyiaran yang lamanya. Kita juga kayaknya nggak rela gitu nerima revisi UU yang masih banyak pasal bermasalah kayak gini, karena bisa ngerugiin banyak pihak juga sih menurut saya. Sari roti, roti sari roti. Tenenet, tetenenet.